Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi tsumma na'udzu billahi minal bid'ah wa minan nar. Ibani fiddin, azakumullah. Jamaah ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Jalla wa ala, wonten ing kalodhangan dalu punika monggo kita tansah ngunjukaken puja panglembana saha puji pangastuti kunjuk wonten rasa dalem Allah Jalla wa ala awit peparingipun nikmat ingkang azim wal katsir, nikmat ingkang ageng lan nikmat ingkang kathah, sehingga kanthi nikmat ingkang katsir ingkang kathah punika ingkang boten saged kita etang-etang baka setunggal ingkang dados kita kedah mensyukuri nikmat punika. Kanthi wujud syukur kita inggih punika nindakaken dawuhipun Allah inggih arupi ibadah dumateng Allah Jalla wa ala, kados dene wonten ing dalu punika hadir wonten ing majelis taklim. Janjinipun Allah lan janjinipun Nabi, man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sinten tiyangipun nglangkahaken sukunipun tumuju hadir wonten ing majelis ilmu ai ilm asy-syar'iyyah ad-diniyah al-islamiyah, pramila Allah badhe gampelaken langkah tumuju wonten ing jannah. Allahumma amin. Kenikmatan ingkang ageng jamaah. Nah, pramila kedah kita syukuri. Barakallahu fikum. Shalawat lan salam mugi katur kunjuk dumateng junjungan Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dumateng para keluarganipun, para sahabat lan sedaya para pendherekaipun kalebet kula lan panjenengan sami ingkang tansah istiqomah jumeneng wonten ing sainggilipun sunnahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Dumugi akhir kita badhe kepanggih kalian Allah Jalla wa ala lan manggihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar dipun gambaraken
toyonipun lebih wangi daripada minyak misik, minyak yang paling wangi. Manisnya melebihi madu, putihnya melebihi susu. Gelasipun, gayungipun dipun ceritasaken wonten ing riwayat seperti bintang yang bertaburan di langit. Niku gelasipun, gayungipun. Saged ngetang utawi sampun ngetang pinten jumlahipun lintang wonten ing langit. Allahu a'lam bis-shawab. Pramila kagem motivasi kula panjenengan sami hadir wonten ing majelis taklim punika. Wonten ing kalih dalu punika kita badhe nglajengaken pembahasan kitab Al-Jami. Kitab Al-Jami wonten ing salebetipun kitab Bulughul Maram. Barakallahu fikum. Kagem ngemut-emut piwulan ingkang sampun kita aturaken nduk rikala sewulan kepengker menawi jamaah sami nyerat tentunipun tasih seratanipun. Menawi namung napa ngandelaken daya ingat sengara wonten ingkang kemutan. Nah, pramila punika kita badhe bangsuli sekedhik supados napa ingatan kita nyambung dengan pelajaran pembahasan riwayat atau hadis ingkang sampun kita aturaken nduk rikala sewulan kepengker. Hadisipun mekaten. Wa anhu radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi wa idza syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Akhrajahu Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis punika ndawuhaken dumateng kula panjenengan sami jamaah babagan adab napa dahar kalian ngunjuk ya, adabipun subositonipun anggenipun dahar kalian ngunjuk miturut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minangka uswah suri tauladan kita tiang Islam. Kiblatipun sinten? Nabi Muhammad. Pramila gerak-gerakipun Kanjeng Nabi kedah kita tuladani. Menawi Nabi ngendikaken A, kita sami'na wa ata'na. Nabi Muhammad ngendikaken B, kita sami'na wa ata'na. Nabi Muhammad mendel, kita nggih mendel. Punika minangka pemimpin jamaah. Makmum manut kalian imamipun. Nggih. Sampun damel acara piyambak. Imame kula jamaahe ngetan gitu. Nah, pramila jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis punika dipun riwayataken dening Imam Muslim.
Ateges punapa derajat hadisipun sahih. Menawi sahih artosipun saged kita ginakaken kagem cecepengan nindakaken amalan. Ya. Menawi hadis punika sahih. Ya. Syarat amal dipun tampi dening Allah Jalla wa Ala punika kan kalih jemaah. Napa? Ikhlas kalian ittiba'ur rasul. Nah, ikhlas kalian ittiba'ur rasul. Nggih. Piantun tiyang ingkang beramal ya. Supados amalanipun dipun tampi dening Allah Jalla wa Ala, syaratipun kedah ikhlas. Jamaah kita pundhut contoh Pak Takmir. Pak Takmir ngumumaken wonten ing mimbar, saya infak 1 miliar untuk pembangunan masjid Afdholul Iman. Ananging mboten kanthi ikhlas. Kita dipun tampi mboten? Ndak. Mukhlishina lahudin hunafa wa yuqimus sholata. Nah, ikhlas, mukhlis. Ya, tiyang ingkang tumindak ikhlas disebut mukhlis. Nah, ikhlas. Sinaosa amalanipun kathah bertumpuk seperti gunung, bahkan seperti buih di lautan. Ketika tidak ada ikhlas, maka akan muspro. Nggih, sinaosa kathah tetapi tidak ikhlas, maka akan sirna. Ya. Sedikit tapi ikhlas, maka akan bernilai pahala. Nah, barakallahu fikum. Ikhlas. Yang kedua, napa? Ittiba'ur rasul. Derek punapa ingkang dipun amalaken dening Rasul, mengikuti amalan Nabi. Syaratnya ini. Kalau Nabi tidak mengamalkan, ya kita selaku umatnya jangan mengamalkan. Kalau Nabi mengerjakan, kita selaku umatnya mengerjakan. Ya, maka ketika demikian landasanipun beramal ittiba Nabi pramila insyaallah dadi dipun tampi dening Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita. Idza akala, apabila kalian makan, ya, idza akala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian makan, fal yakul, maka makanlah dengan biyaminihi, dengan tangan kanannya. Adab. Ya. Nabi ugi nyontohaken jamaah. Pramila menawi Nabi nyontohaken syarat amalan punika nderek Kanjeng Nabi, kita minangka umatipun kedahipun apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na saya mendengar, wa ata'na saya taat untuk melaksanakan makan dengan tangan kanan. Sakitipun pahami jamaah. Nah, barakallah. Kadosipun
ringan. Namun ketika itu setan menggelincirkan jemaah. Ya. Itulah tipu daya syaitan. Yang mana syaitan itu aduhum mubin, musuh yang nyata, ngelinciraken umatipun Kanjeng Nabi. Ketika dijelaskan oleh Ustaz, makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan semua. Ketika sudah lupa, digelincirkan oleh syaitan, maka ada yang makan dengan tangan kiri, ada yang sambil berjalan, ada yang sambil berlari, ada yang sambil jauh dari tuntunan syariat Islam. Itulah tipu daya syaitan. Maka ketika itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ingat hadis ini. Apa yang diamalkan oleh Nabi selaku umatnya, dan salah satu syarat untuk diterimanya amal yaitu ittibaur Rasul. Derek dawuhipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuhaken, umatku menawa sira maem nggih nganggo tangan kanan. Ketika minum dengan tangan kanan. Menawi jamaah rahimani wa rahimakumullah, nindakaken dawuhipun Rasul punika, dahar dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, akan bernilai pahala. Ustaz, bagaimana kalau lupa? Ya itu sudah jadi apa? Tabiat manusia, al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Kalau lupa segera ingat, kembali ke siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jangan kemudian diikuti hawa nafsunya, melenceng terus. Ketika lupa, ingat kembali. Oh, dulu saat saya ikut kajian di Masjid Abdul Iman, dibacakan kitab Al-Jami, ya, dijelaskan di situ makan dengan tangan kanan. Ingat, kembali lagi. Nah, barakallahu fikum. Ketika kemutan ngendikanipun Rasul punika, lan kita nglaksanaken pramila napa piwalesipun pahala ibadah. Lain halnya orang yang tidak mengetahui, tidak ada niat untuk beramal, mengamalkan hadis, dia makan dengan tangan kanan juga, namun tidak melaksanakan sunnah Nabi, tidak ada niatan, ya, tidak ada niatan. Karena apa? Semua amal itu gumantung kalian niatipun jamaah. Innama a'malu bin niyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ila akhir hadis. Nah, sedaya amalan itu gumantung kalian niatipun. Pramila kita niat dahar ngunjuk dengan tangan kanan, niat ibadah nderek dawuhipun Rasulullah, pramila insyaallah kita badhe pikantuk pahala jamaah. Ini niat. Jadi pasang niat punika sangat-sangatlah penting. Ya, sangat-sangatlah penting. Setunggal itu jemaah. Kita lanjutkan kembali ke kitab. Fa inna syaitana,
Sesungguhnya syaitan itu yakulu bi shimalihi. Syaitan itu makan dengan tangan kirinya. Nah, kita sudah mendeklarasikan bahwa setan itu musuh yang nyata. Tetapi kadang-kadang kita justru membudidayakan amalan syaitan. Ya, dengan apa? Dengan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Padahal itu amalan siapa? Syaitan. Padahal di awal-awal sudah mengatakan setan, kamu adalah musuh yang nyata bagiku. Sudah kita deklarasikan. Ya. Nah, kenapa amalan-amalan setan kemudian kita lestarikan jemaah? Ustaz, izin Ustaz, monggo resepsi mosok. Nah, kancane do dahar kanthi ngadeg jumeneng mosok lingguh dhewe Ustaz. Gitu. Masya Allah. Ya. Itulah intrik-intrik syaitan untuk menggelincirkan manusia dari sunnah Nabi. Nah, barakallahu fiikum. Serajamane mangan kok nganggo tangan kanan. Saiki zaman now, gitu, zaman modern ya ono kemajuan lah. Mangan jangan nganggo tangan kiri. Nah, masyaallah. Gitu. Barakallah. Iya, kalau memang tidak punya tangan dengan kaki, labas itu ada tayyib, ada alasan. Ya, ada uzur syar'i. Nah, labas. Ya, labas tidak masalah ketika ada uzurnya. Ya, tidak punya tangan mungkin. Ya, tangannya qadarullah lahir dengan kondisi ya cacat, tidak kemudian menyinggung yang cacat, tidak. Kondisi demikian maka itu udzur, ya, alasan mengapa dia tidak bisa makan dengan tangan kanan. Barakallahu fiikum. Namun ketika Allah berikan nikmat, tubuh kita sempurna, tangan ada 2, kanan dan kiri, sempurna, jarinya juga 5 kanan, 5 kiri, maka tidak ada udzur bagi kita untuk kemudian makan dengan tangan kiri. Barakallahu fiikum. Sepertinya sederhana aja, sebenarnya sederhana. Namun jemaah dengan kesederhanaan ini, ini menjadi rutinitas keseharian kita, jemaah. Ya, rutinitas keseharian kita. Makan, setiap hari kita makan. Rutinitas, jemaah. Barakallahu fiikum. Kembali ke kitab. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum pun dengan tangan kirinya. Ada faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, faedahnya apa? Faedahnya apa? 1, bahwa setan itu memiliki tangan. Gitu? Nah, setan makan dengan tangan kiri, berarti setan itu juga punya tangan. Kan gitu faedahnya. Walaupun ada setan dari jenis manusia dan ada setan dari jenis
jin. Gitu? Minal jinnati wan nas. Itu syaitan. Setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Nah, satu faedahnya bahwa setan itu memiliki tangan. Ada sebuah riwayat jemaah. Ada sebuah riwayat. Ketika itu Nabi Muhammad SAW pernah mencekik syaitan. Pernah apa? Napa cekik niku? Nekek. Nah. Setan dari kalangan jin, bukan setan dari kalangan manusia. Dicekik oleh Nabi. Ya. Kemudian Nabi saat itu ketika mencekik setan, lidahnya itu sampai menjulur keluar. Biasanya orang kalau ditekerkan ilatnya apa? Melet. Tiang gantung ini kan ilatnya apa? Melet. Boten jemaah. Ya. Ya, jadi ketika dicekik oleh Nabi, itu salah satu mukjizat, ya. Keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi bisa menangkap setan. Ketika itu setannya dicekik, dalam sebuah riwayat itu ditekan oleh Nabi, kemudian terjulur ilatipun. Nah, ketika itu Nabi merasakan dinginnya lidah setan. Riwayat sokeh coba, ya. Artinya wujud setan itu demikian. Nah, dingin. Nah, Nabi sendiri yang menceritakan ketika dicekik kemudian menjulur lidahnya dan terpegang oleh Nabi, terasa dingin. Nah, barakallahu fiikum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan yang pertama wajib makan dan minum dengan tangan kanan selama tidak ada uzur. Hukumnya apa? Wajib selama tidak ada uzur. Nah, yang tentunya uzur itu menghalangi orang untuk makan dengan tangan kanan, itulah uzur. Ngapa pakai maam kan gue tangan kiri? Iki Pak Ustaz, tangan kanan saya sakit. Itu uzur. Uzur. Saya tidak punya tangan kanan Ustaz. Itu uzur. Nah, selama tidak ada uzur, maka wajib makan dengan tangan kanan. Barakallahu fiikum. Ya. Nah, yang kedua, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, diharamkan, ya, makan dan minum dengan tangan kiri tanpa ada zarurah, ya, tanpa ada zarurah. Nah, disebutkan dalam kitab ini apa yang dimaksud dengan zarurah itu, nah, yakni kondisi yang sifatipun darurat, ya, keadaan yang sifatnya apa? Darurat. Ya, daruratnya tentunya tidak kemudian lepas dari syar'i, ya. Nah, kesusu Ustaz,
lemper nang meja disaut nah. Tangan kirinya. Itu bukan darurat. Nah. Ya. Itu kebiasaan. Nah. Barakallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang ketiga, kalau ada yang mencatat, nah, walhamdulillah. Faedah yang ketiga dari hadis ini, wajib menjauhkan diri dari sikap meniru, atau bahasa Al-Qur'annya atau hadisnya tasabuh, meniru, menyerupai sinten? Syaiton. Ya. Nah, wajib menjauhkan diri dari sikap meniru atau tasabuh. Meniru, menyerupai syaiton. Apa yang diserupai? Apa yang ditiru? Makan dengan tangan kiri. Itu amalan syaiton. Maka jangan ditiru. Dalam riwayat lain, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang meniru, menyerupai suatu kaum, fahuwa minhu, maka dia itu termasuk golongannya. Golongan siapa di sini? Syaitan. Karena menyerupai, meniru syaitan. Dan hadisnya sahih. Nah, man tasabbaha biqaumin fahuwa min. Barang siapa yang menyerupai, meniru perbuatan amalan syaitan, maka dia termasuk golonganipun. Meniru, bertasabuh terhadap orang-orang kufar, maka dia termasuk golongan orang kufar. Meniru. Ya. Orang-orang luar negeri yang tidak kenal agama Islam, pakaiannya, na'udzubillah, ditiru. Potongan rambutnya ditiru. Ya, cara berbusananya ditiru. Nah, itu namanya tasabuh, meniru-niru. Maka diancam oleh Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang meniru-niru, menyerupai, ikut-ikutan, ya, suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Naudzubillah. Kalau yang kita tiru Nabi, ya insya Allah kita akan bersama Nabi, ittiba Nabi. Nah, tapi kalau yang kita tiru tidak jelas agamanya, yang penting tenar viral, apalagi sekarang dibantu dengan medsos, diviralkan, dan lain sebagainya. Naudzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke kitab. Jadi ada 3 faedah yang dapat kita ambil, atau 4 faedah yang dapat kita ambil dari kitab Al-Jami, khusus pembahasan adab makan. Yang pertama apa? Terkait dengan wujud setan tadi. Yang kedua, wajib makan dan minum dengan tangan kanan selama tidak ada uzur. Yang ketiga apa? Diharamkannya makan dan minum dengan tangan kiri tanpa ada daruroh, kondisi keperluan yang bersifat darurat. Yang keempat, wajib menjauhkan diri dari sikap meniru. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Meniru siapa? Meniru syaitan. Barakallahu fiikum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampaikan satu riwayat lagi. Bisa kan? Nah, satu riwayat. Hadis yang ke-16. Wa an Amr bin Shu'aib ngan abihi ngan jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala mahilatin akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa allaqahu Bukhari. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah riwayat dari jalur Amr bin Shu'aib, seorang sahabat. Amr bin Ibnu Shu'aib dari abinya, dari bapaknya dari jaddihi, kakeknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya nyambung. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhillah." Nah, artosipun jamaah rahimani wa rahimakumullah, kul washrab, makan, washrab dan minum, walbas dan berpakaianlah. Ya, makan dan minum dan berpakaian, ya. Wa tasaddaq dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin, ya, dengan tidak berlebih-lebihan, wala mahillatin dan tidak pula sombong. Makhillah, sombong. Nah, makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah dengan tidak syarafin, berlebih-lebihan. Ya, kita diperbolehkan makan, kita diperbolehkan minum, kita diperbolehkan berpakaian, kita diperbolehkan infak sedekah. Namun catatannya dua, tidak boleh berlebih-lebihan. Dan juga yang kedua, tidak boleh makhillah, sombong. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad. Ya. Nah, dan derajat hadis ini sahih. Nah, dalam lafaz yang lain, Al-Bukhari berkata, Imam Bukhari berkata dalam kitab Al-Libas, ya, ngendikanipun Rasulullah, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi kulu washrabu wal basu wa tasaddaqu
fi ghairi israfin wala makhillah. Makan, minum, berpakaian dan bersedekah dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak pula sombong. Nah, seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas berkata, makanlah sesukamu, ya, makanlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu. Nah, ya, yang membuatmu jatuh dalam kesalahan itu ada dua, yakni apa? Berlebih-lebihan. Dengan apa yang kedua? Sombong. Makan berlebih-lebihan enak enggak? Enggak enak. Besesek. Biasane setengah piring kok entek 5 piring nah. Mumpung enak Ustaz. Nah, resepsi, nah. Wonten opor, gule, rendang, tongseng, masyaallah. Lengkap. Kemudian apa? Memanfaatkan berlebih-lebihan. Nah, itu tidak dibenarkan dalam Islam jamaah. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Nah, dan makan dan minumlah kalian, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu, sesungguhnya dia la yuhibbul musrifin, dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Demikian jemaah, lain waktu kita lanjutkan sedikit lagi. Naam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi